Inilah alasan kenapa binor terdepan. Hai Nati, welcome back bersama Ambu Rosa. Dan pastinya aku harapkan kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan semoga video-video yang sudah kalian tonton menjadi hiburan buat kalian semua dan ada manfaat dan faedahnya ya. Dan kali ini Ambu mengutip suatu hal yang sedang asik-asiknya banyak-banyaknya tanpa disadari ya. Yaitu kenapa sih biasa dengan jargon janda makin di depan ya, sekarang enggak, binor semakin di depan. Nah, binor alias bini orang. Dan kalian tahu Neti, mungkin di seputaran kalian, di lingkungan kalian, ataupun mendengar, ataupun ada cerita dari rekan-rekan atau dari teman kalian sendiri, bahwasanya ada istilah, aduh binor sekarang jadi terdepan ya, binor, aduh binor, bini orang selalu terdepan. Dan terdepan itu karena apa? Nah, jadi para binor ini menjadi incaran para laki-laki ya, mungkin yang sudah punya pasangan juga ataupun yang belum punya pasangan. Pasti ini ada alasannya. Kenapa para binor ini selalu diincar sama laki-laki yang mungkin iseng satu ya, iseng. Terus juga mencari manfaat, pastinya itu. Dan kemudian juga yang tidak mau terbebani. Nah, ini jelasnya seperti apa? Karena gini. Misalkan kalian ngincar nih ataupun dapat selingkuhan, aduh selingkuhan parah, binor, bini orang ya, istri orang nih. Yang pastinya yang pertama mencari manfaatnya yaitu kalian tidak perlu memberikan resiko ataupun nafkah, bener nggak? Bener, kalian nggak perlu ngasih uang atau kayak gimana berlebihan karena udah masih ada suami ya, masih ada suaminya tuh si bini orang. Jadi kalaupun memberi itu ala kadarnya saja, dan mungkin itu memberinya ketika kalian atau seseorang itu bertemu dengan si binor itu ya, sebagai tanda apa ya, pertemuan gitulah ya. Dan memberinya itu tidak mungkin ada tidak mungkin tanpa implik ya. Yang pasti kalau memberi pasti ada yang diterima dong ya. Kalau itu sih sudah jelas ya. Kalau bini orang itu kita nggak takut untuk merasakan daripada kenikmatan kehangatan tubuhnya. Karena apa? Kita tidak merasa bersalah dan tidak merasa berdosa harus menebus kehilangan wanita itu kehilangan keperawanannya karena sudah bini orang kan, mungkin udah punya anak. Jadi tidak ada istilahnya untuk ada beban untuk apa ya, sudah mengambil kevirginannya. Bener nggak? Bener. Jadi santai aja, nggak takut ada tuntutan. Kemudian ketika kalian jangan kalian deh, ketika si orang ini, si laki-laki ini memiliki hubungan yang spesial dengan si bini orang ini, pastinya lah ya, yang namanya punya hubungan dengan seseorang yang sudah punya suami ataupun si pasangan yang sama udah punya istri, pastilah sudah merasakan hangatnya, bagaimana nikmatnya berhubungan suami istri. Dan ketika ketemu sama binor ini, gak mungkin lah cuman cerita-cerita doang, gak akan dapat warisan kan ya. Pasti saat ketemuan mencari waktu, menyempatkan untuk merasakan kenikmatan bercengkerama dan bercinta yang sesungguhnya dengan bini orang. Ya, jadi di sini mungkin yang dicari adalah menikmati sensasi yang lain daripada dengan pasangan atau dengan istri sendiri. Jadi mencoba istri orang gimana rasanya, gitu kan? Tapi kalau Ambu bilang sih ya, kalau yang normal-normal aja kayaknya untuk merasakan istri orang itu sebetulnya nggak jauh beda dengan istri sendiri, ya bener. Karena nggak ada yang ke pinggir lah, semua juga ke atas ya. Nggak ada kalian, kecuali kalau posisinya dirubah ya. Ya pasti ada yang ke pinggir lah gitu kan, kalau posisinya lain ketika naninu gitu kan. Nah, jadi ini untuk merasakan sensasi yang baru gitu kan, dengan wanita yang berbeda, bukan dengan pasangannya yang asli gitu kan. Kemudian juga mungkin di sini tidak ada beban juga, misalkan
misalkan si binor ini sampai hamil, bener nggak? Karena nggak mungkin dong si laki-laki ini bertanggung jawab menikahi binor, kan masih punya suami, bini orang gitu kan. Kalaupun hamil tidak takut tersalahkan, tidak akan diminta tanggung jawab karena apa? Ada suaminya nih, pasti jadi tersangkanya pasti yang hamilin suaminya, padahal mungkin si binor ini secara biologis nggak sama suaminya gitu kan hamilnya gitu kan. Jadi nggak ada tuntutan, nggak ada beban apa-apa ya. Nah bener kan? Jadi banyak hal yang bisa menguntungkan sih sebetulnya memiliki selingkuhan binor. Tapi ya itu keuntungannya. Tapi ya yang ruginya adalah ketika kalian harus menerima konsekuensinya, diketahui oleh pasangan masing-masing ataupun diketahui oleh sang suami dari si binor orang itu. Setidaknya akan terjadi perpisahan, ataupun ya lebih jauh lagi kamu harus nikahin, ya udah pisah tapi bingung, lu masih punya istri tapi si bini orang ini udah diceraiin gitu kan, dan minta tanggung jawab ke kamu gitu. Nah ini yang paling sulit dan paling rumitnya gitu ya. Jadi untuk kalian para bini orang, jangan bahagia apabila ada laki-laki yang mendekati kalian. Sebetulnya yang dirugikan itu adalah perempuan lagi. Kenapa? Yaitu badan kamu bisa dinikmati secara gratisan sayang, secara gratisan, nggak perlu bayar kayak gimana. Coba kalau mereka bayar ke para wanita yang sudah memang profesinya seperti itu, harus bayar berapa setiap kali gitu ya, setiap kali hubungan suami istri. Dengan kamu gratisan loh. Kemudian juga kamu juga disebutnya juga ya itu tidak perlu dibiayai berlebihan karena masih punya suami, jadi ala kadarnya gitu kan ya, rugi juga kan. Kemudian juga ketika kamu mungkin bunting alias hamil sama laki orang itu atau dengan laki-laki lain, ya kamu sebetulnya punya beban mental seumur hidup. Misalnya tahu ini anak ini biologisnya adalah dari laki-laki lain bukan dari suami kamu dirugikan juga sebetulnya, kasihan juga ke anaknya ya. Nah jadi jangan berbangga hati kalau kamu seorang istri orang dikejar-kejar sama laki-laki yang masih punya istri ataupun masih lajang, karena mungkin kamu ada yang bukan mungkin lagi, sudah pasti kamu dimanfaatkan untuk keuntungan sang laki-laki tersebut gitu kan ya. Jadi ada satu hal yang dia rasakan gitu, yang lain-lainnya dengan secara murah. Paham gak sih ya? Paham, pasti paham. Dengan mudahnya, murah, gratis, suasana yang baru kan, tanpa harus merugi. Sebetulnya di kamu ya binor yang rugi lah ya kalau sudah mempunyai pasangan terus mau sama laki-laki lain gitu kan. Kamu jangan deh ya. Makanya inilah godaan seorang wanita-wanita yang cantik, indah, molek yang memiliki suami tapi kamu dikejar-kejar. Ingat, kamu hanya untuk dijadikan pelampiasan nafsu, dimanfaatkan dan istilahnya gratisan atau mungkin hanya dengan ala kadarnya gitu kan, tanpa memberikan perhatian yang lebih. Ya, dengan segala resikonya seperti itu juga sudah tadi disebutkan. Makanya sekali lagi, kamu jangan bahagia bila dikejar oleh laki-laki kalau memang kamu masih punya suami ya, jauhilah. Jadi jangan ngerasa bangga menjadi istri orang yang dikejar-kejar laki-laki. Memang bangga boleh, tapi jangan sampai terjerumus mau diajak berhubungan spesial, berhubungan intim apalagi gitu ya, jangan. Oke, karena kamu hanya dimanfaatkan. Jadi wanita yang cerdas, be smart aja gitu ya, berpikirnya panjang. Jangan hanya mencari ngerasa diri nih laku nih, ada dicintain lagi nih, terus juga bisa memuaskan. Enggak kayak gitu. Kamu tetap yang dirugikan. Oke? Hati-hati sekali lagi, jangan mau jadikan binor itu sebagai alat pemuas laki-laki yang tidak bertanggung jawab sebetulnya. Oke deh, gitu aja yang perlu disampaikan buat kalian semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian juga misalkan ada yang mau berkomentar atau apapun juga silahkan yuk. Dengan caranya juga jangan lupa dukung video Ambu Rosa seperti biasa, like, comment, share, subscribe, dan komentarnya biar setiap ada pertanyaan dari kalian itu aku bisa jawab gitu kan ya. Dan kemudian juga jangan lupa tekan loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Ambu Rosa notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye bye.